Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan tugas 2 kimia pangan mengenai minyak dan lemak. Sebelum penyampaian materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu Ade Junaidi, Bayu Lesmana, Rizka Nurhalija, Rori Fitriani Larasati, serta Suhelda Apriani. Peranan minyak dan lemak dalam pangan. Peran minyak dan lemak penting, terutama karena minyak dan lemak merupakan sumber energi yang penting dalam metabolisme gizi. Jika 1 gram karbohidrat dan 1 gram protein menyumbang sekitar 4 kcal, maka 1 gram lemak akan menyumbang 9 kcal pada proses oksidasi. Minyak dan lemak merupakan komponen penyusun sel, juga berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Kekurangan asam lemak esensial akan menyebabkan kondisi kulit yang tidak normal, misalnya kulit bersisik, mudah terkelupas dan rusak, serta mudah terkena infeksi. Secara spesifik, otak dan sel-sel saraf juga mengandung sejumlah besar fosfolipid yang akan berperan besar dalam perkembangan fungsi otak dan sel saraf. Minyak dan lemak juga merupakan pelarut yang baik dari vitamin A, D, E, dan K. Di segi pengolahan pangan, minyak dan lemak juga mempunyai peran yang penting. Contohnya, penggunaan minyak goreng sebagai medium penghantar panas. Minyak goreng juga akan memberikan cita rasa dan tekstur yang khas pada produk goreng. Minyak dan lemak merupakan bahan mentah utama untuk produk-produk pangan tertentu, misalnya pada saus salad. Saus salad ini adalah saus pelengkap yang berbahan dari minyak zaitun, minyak canola, atau cuka apel. Biasanya dicampur dengan daun parsley yang segar, serta mayones atau yogurt yang creamy. Selain itu, saus salad juga baik untuk yang sedang melakukan diet. Adapun minyak goreng yang pernah kita ketemuin atau pada umumnya berbentuk cair, yang berasal dari nabati dengan mutu minyak ditentukan oleh titik asapnya. Selanjutnya ada margarin. Margarin berasal dari lemak nabati yang mengandung lemak tidak kurang 80%, dimurnikan kemudian dihidrogenasi. Bahan lain yang ditambahkan dalam margarin ini ada garam, benzoat, dan vitamin. Selanjutnya ada mentega. Berasal dari lemak susu yang ditambahkan protein sebagai zat pengemulsi, lalu ditambahkan bakteri asam laktat agar terjadi respirasi. Yang terakhir ada shortening. Lemak padat yang elastis, umumnya berwarna putih, diolah dengan pencampuran 2 lemak. Contoh lain minyak dan lemak pada produk konventinori atau permen dan gula-gula banyak memerlukan lemak dan minyak untuk mendapatkan tekstur yang diinginkan. Contohnya seperti lemak coklat, yaitu lemak coklat ini bahan baku aneka permen coklat. Lalu palmeran atau titik lelehnya pada suhu tubuh sekitar 32-34 derajat Celcius. Adapun contoh yang lain seperti minyak kelapa dengan titik leleh suhu lebih rendah, yaitu 24-26 derajat Celcius. Lalu minyak kelapa ini sering dipakai sebagai komponen pembuatan produk-produk permen dan cookies, terutama sebagai pengisi yang memberikan kesan mendinginkan. Sumber lemak dan minyak pangan. Triasil gliserol nabati. Pertama, minyak kelapa. Minyak kelapa diperoleh dari pengaprasan kopra daging kelapa kering. Ciri minyak kelapa yaitu tingginya kandungan asam laurat C12 dan asam-asam lemak rantai pendek lainnya. Secara keseluruhan, sekitar 92% asam lemak pada minyak kelapa merupakan asam lemak jenuh, yang mana asam laurat merupakan sekitar 52%. Yang kedua, minyak sawit.
Ada dua macam minyak sawit. Pertama, minyak sawit palm oil yang dihasilkan dari daging buah sawit. Yang kedua, minyak sawit palm kernel oil yang berasal dari inti biji sawit. Minyak sawit mempunyai kandungan asam lemak jenuh sekitar 38-60% dan sekitar 44 dan 65 asam lemak tak jenuh. Asam lemak tidak jenuh utamanya adalah asam palmitat dan asam lemak tidak jenuh utama adalah asam oleat 38-50% dan linoleat 5-14%. Keempat, minyak jagung. Minyak jagung banyak mengandung asam lemak tak jenuh yaitu sekitar 87%. Asam lemak tak jenuh utama yaitu asam lemak linoleat sekitar 52% dan asam lemak oleat sekitar 29%. Asam lemak jenuh hanya sekitar 13%, yaitu asam palmitat sekitar 11% dan asam stearat sekitar 3%. Kandungan asam lemak tak jenuh yang tinggi ini menyebabkan minyak jagung sangat sensitif terhadap proses oksidasi. Minyak kedelai. Minyak kedelai mengandung asam lemak tak jenuh cukup tinggi sekitar 85% asam lemak dan minyak kedelai adalah asam lemak tak jenuh, yaitu linoleat sekitar 53% dan asam oleat sekitar 25%. Asam lemak jenuh yaitu asam palmitat sekitar 9% dan asam stearat sekitar 5%. Selanjutnya, triasilgliserol hewani. Yang pertama adalah lemak susu. Lemak susu atau butterfat terdiri dari sekitar 29-32% asam lemak tak jenuh, 2-4% asam lemak tak jenuh jamak dan 62-29% asam lemak jenuh. Karakteristik dari lemak susu adalah sekitar sepertiga dari asam lemak jenuh adalah asam-asam lemak berantai pendek, kurang dari 14 karbon dan terdiri dari asam butirat C4 yang berkisar 3% dari keseluruhan asam lemak susu. Yang kedua, lemak sapi. Lemak sapi atau tallow mengandung sekitar 60% asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh pada sapi banyak mengandung asam lemak jenuh rantai panjang sekitar 27% asam palmitat dan 13% asam stearat. Karena itu lemak sapi bersifat pada suhu kamar. Yang ketiga adalah lemak babi. Lemak babi mempunyai keunikan di antara lemak-lemak hewani lainnya, yaitu bahwa asam palmitat C16 pada lemak babi lebih banyak terkonsentrasi pada posisi SN2 dan asam stearat 18 terutama pada posisi SN1. Asam linoleat 18 pada SN3 dan asam oleat terdistribusi pada posisi SN1 dan SN3. Reaksi minyak dan lemak. Isomerisme. Secara geometri, asam lemak tidak jenuh dapat berbentuk dalam konfigurasi cis atau trans. Jika gugus H yang terletak sebelum dan sesudah ikatan rangka berada pada posisi yang sama, maka asam lemak tak jenuh tersebut disebut mempunyai konfigurasi cis. Sedangkan, jika gugus H tersebut terletak pada sisi yang berseberangan satu sama lain, maka asam lemak tersebut mempunyai konfigurasi trans. Di alam biasanya asam lemak tak jenuh umumnya terdapat dalam konfigurasi cis. Asam-asam lemak tak jenuh dalam konfigurasi trans umumnya terbentuk dalam proses-proses pengolahan ataupun proses pencernaan alami dalam sistem pencernaan ruminansia sebagai akibat adanya proses isomerisasi. Karena itulah asam lemak tak jenuh trans ini terdapat pada lemak susu. Teknik-teknik pengolahan yang dapat menyebabkan terjadinya isomerisasi antara lain adalah proses hidrogenisasi dan proses-proses lain yang melibatkan suhu tinggi. Hidrolisis.
Hidrolisis lemak dan minyak adalah reaksi penguraian karena adanya air yang menghasilkan asam lemak bebas dan dimonoasil gliserol dan gliserol. Hidrolisis secara sempurna, satu molekul triasil gliserol akan menghasilkan satu molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Reaksi hidrolisis ini akan semakin cepat terjadi pada suhu dan tekanan yang lebih tinggi, terutama jika jumlah air dalam sistem reaksi cukup berlebih. Reaksi ini merupakan reaksi penting yang pada proses penggorengan, di mana suhu penggorengan sangat tinggi sekitar 170 sampai 180 derajat Celcius, dan produk pangan yang digoreng banyak mengandung air. Saponifikasi atau penyabunan. Proses penyabunan tidak lain adalah hidrolisis lemak dan minyak dengan menggunakan basa yang menghasilkan campuran sabun atau garam dari asam lemak dan gliserol. Triasil gliserol adalah satu ester yang dapat dipecah dengan adanya basa seperti NaOH ataupun CaOH2. Dengan reaksi penyabunan ini atau penambahan basa, maka asam lemak akan dibebaskan dari triasil gliserol untuk kemudian dapat diidentifikasi lebih lanjut. Selain itu, ada pula karakteristik kimia yang disebut sebagai bilangan penyabunan atau saponification number, yaitu sejumlah basa, biasanya dinyatakan dalam mgNaOH, yang diperlukan untuk menyabunkan secara sempurna 1 gram lemak. Bilangan penyabunan ini dapat digunakan sebagai indeks tentang berat molekul rata-rata dari asam lemak penyusun triasil gliserol. Semakin tinggi bilangan penyabunan, berarti semakin rendah berat molekul asam-asam lemak yang menyusun lemak atau minyak yang dianalisis. Oksidasi. Reaksi oksidasi minyak dan lemak terjadi pada ikatan rangkap. Reaksi ini dapat terjadi antara lemak dan minyak dengan molekul oksigen dari udara atau otoksidasi pada suhu ruang biasa. Namun, reaksi ini dipercepat dengan adanya cahaya, panas, dan waktu. Pada awal reaksi ini berjalan lambat dan konstan. Periode ini disebut sebagai periode induksi. Setelah periode induksi terlampaui, maka reaksi oksidasi akan mencapai fase yang kedua, di mana laju reaksi meningkat dengan sangat cepat. Laju reaksi oksidasi biasanya diukur dengan jumlah oksigen yang diserap ataupun dengan jumlah peroksida yang dihasilkan. Proses oksidasi lemak ini menunjukkan bahwa reaksi oksidasi minyak dan lemak juga dikatalis oleh senyawa-senyawa yang menghasilkan gugus radikal bebas. Karena itu, dikembangkan teori oksidasi yang melibatkan radikal bebas. Dalam proses ini, mekanisme reaksinya dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu 1. Tahap inisiasi. Dengan adanya senyawa-senyawa tertentu seperti sinar UV atau logam berat. Pada tahap ini, asam lemak, molekul lemak, dan minyak akan berubah menjadi gugus radikal bebas. 2. Tahap propagasi. Pada tahap ini akan terjadi proses propagasi produksi gugus-gugus radikal bebas. 3. Tahap terminasi. Pada tahap ini akan terjadi proses deaktivasi gugus-gugus radikal bebas sehingga tidak aktif lagi dalam proses propagasi reaksi oksidasi. Hidrogenisasi. Pada dasarnya, reaksi hidrogenisasi adalah reaksi penambahan hidrogen pada ikatan rangkap sehingga menjadi ikatan tunggal jenuh. Reaksi hidrogenisasi diperlukan untuk meningkatkan stabilitas minyak, khususnya meminimalkan kemungkinan terjadinya reaksi oksidasi asam-asam lemak tidak jenuh. Oksidasi asam-asam lemak tidak jenuh akan menghasilkan flavor yang menyimpang yang biasa disebut sebagai proses ketelikan ransidity. Selain itu, proses hidrogenisasi memungkinkan dilakukannya perubahan minyak cair menjadi lemak yang padat atau semi padat karena meningkatnya tingkatan kejenuhannya.
Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.